Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sungguh indah sang bulan purnama, Cakep. menemani malam, menghilangkan kesepian. Artinya bang, Ketemu kembali di edisi yang kelima, Cakep. di mana perempuan bisa menjadi awal perubahan. mantap. Bang Abing, tak terasa sudah kelima kita nih Bang Abing ya. Keempat bang. Keempat ya? Iya. Oh, karena satu tak jadi kemarin ya. Iya, Bisa ngitungin ditunda. kelima. Tak apa. Betul. Nah, kita kemarin mungkin kan udah banyak narasumber kita tentang perempuan laki-laki Bang Abing. Ya. Nah, mungkin kita coba merubah narasumber kita. Ya. Karena banyak orang mengatakan bahwa perempuan itu lebih banyak di dapur katanya kan, ngulek sambal, nawar harga. Padahal sebenarnya perempuan kan bisa lebih dari itu ya Bang Ping ya. Iya, harusnya gitu bang. Nah, karena abang sudah bicara tentang mulut sambal nih, kita bahas tentang sambal ya bang. Ah. Bukan gitu maksudnya. Bukan. Kita harus membahas tentang hal yang berkaitan dengan itu tadi bang. Mungkin dianggap sepele, tapi ini mampu membuat perubahan besar nih bang untuk desa. Nah makanya tema kita kali ini kita khusus mengambil bang terkait dengan ini bang Seno, yaitu bukan hanya urusan dapur. Saat perempuan bicara, desa bergerak. Wah, jadi perempuan ini bisa bicara banyak tentang pembangunan di desa ya Bang Ping ya. Ya, Mulai dari betul. air bersihnya, kemudian jalannya, bahkan mungkin bagaimana perekonomian di desa bisa maju dengan kelompok perempuan ya Bang Ping. Harusnya begitu bang. Berarti siapa yang mau kita undang nih kira-kira? Kebetulan kita sudah hadir di studio kita nih Bang Seno. Siap. Ini adalah seorang perempuan yang luar biasa, yang sudah banyak makan asam garamnya pendampingan masyarakat nih Bang. Nanti Bang Seno lihat sendirilah. Nanti kalau ibu ini sudah bicara, Bang Seno pasti manggut-manggut dan akan mendapat pencerahan. Luar biasa kan? Iya. Kita sambut saja Bu Diana Rosdiana, Sarjana Teknik. Oke. Selamat datang Bu Sudiana. Selamat datang Bang Abeng, Bang Seno, lama kita nggak jumpa ya. Iya. Kalau bicara Bu Diana nih, mungkin Bu Diana bisa bercerita tentang aktivitas Bu Diana selama ini sebelum ini. Ya, siap. Perkenalkan dulu mungkin ya. Ya, yang lain pengen dengar nih Bu Diana. Oke, terima kasih. Perkenalkan nama saya Diana. Saya bergabung di pemberdayaan sejak 2003 sampai dengan 2022. Tepatnya 19 tahun. 19 Jadi, tahun ya? nggak nyampe 20 tahun Bang. Waduh, kenapa? Iya, Panjang bidang sekali saya, waktunya. iya, ada yang lebih panjang lagi ya. Apa tuh Mbak Diana? Saya di pemberdayaan bidang infrastruktur, bidang teknik. Ya memang perempuan konotasinya ya di dapur, tapi ternyata perempuan itu juga sebenarnya perempuan itu multi talent ya, bisa di dapur, bisa di mana aja gitu kan, tinggal pembagian waktu. Insya Allah perempuan juga sudah banyak yang di bidang-bidang yang notabene katanya perempuan enggak ya, itu dunia laki-laki, tapi perempuan juga mampu, bukan ingin menyaingi laki-laki ya, tapi lebih kepada ya regenerasi lah, bahwa perempuan juga bisa gitu kan, dengan tentunya tidak meninggalkan dan izin suami juga ya, itu kunci utama. Tetap harus izin Bang Seno. Ya, jadi menarik nih Bu Diana, dia bilang perempuan bisa di segala bidang ya, karena setahu saya memang perempuan kadang di atas, kadang di bawah saja Bang. Saya nggak tahu selebihnya itu Bang. Begitu ya Bang Seno ya. Nah, saking semangat kita lupa tadi yang ingatkan ya Bang ya. Ya, bersama saya Seno Budi Hartono. Saya Abeng. Benarkah jejak pemberdayaan di mana langkah kecil bisa menjadi langkah yang besar dalam perubahan? Mantap. Oke. Kita langsung aja mungkin Bang Abeng biar Silakan. waktu Ini mau kita panggil apa nih Bang Seno biar lebih enak? Diana aja cukup. Budi. Biasa Budi atau Budiana? kalau saya biasa manggilnya Mbak. Mbak ya, oke. Biar seragam. Bebas nanti Ya, ya. Mbak Diana ya. 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 Oke Mbak Diana, kita mungkin sering mendengar tentang perempuan dalam musyawarah desa, bahkan dalam kelembagaan desa. Iya. Nah, mungkin Bu Diana bisa bercerita bagaimana pendapat Bu Diana tentang perempuan dalam pelaksanaan di desa, pelaksanaan perempuan. Maksudnya dalam pertemuan gitu ya. Iya. Ya, suara perempuan ya dalam pertemuan, baik itu formal maupun informal, memang sejauh ini masih belum menunjukkan yang signifikan ya untuk perempuan di desa dalam terkait pertemuan ya. Artinya di sini lebih kepada keberadaannya masih sifatnya ya keterwakilan, administrasi, kuota gitu. Jadi belum menunjukkan yang signifikan seperti halnya pada umumnya laki-laki. Jadi ada didengar suara tapi belum terlalu gaungnya lah. ya belum gencar banget gitu. Jadi masih ya sebatas itu administratif. Sebetulnya banyak perempuan itu menyuarakan hak-haknya, tapi ya itu masih terhalang ya. Ya itu banyak faktor karena perempuan kalau untuk ingin maju harus melibatkan diri atau terlibat itu memang banyak sekali tantangannya ya, banyak faktor yang memang
tidak semudah, apalagi perempuan yang sudah berumah tangga lah gitu. Jadi ada bikin suami, ada ngurus anak. Jadi memang itu tadi yang saya sampaikan, bahwa perempuan harus multi talent karena harus bisa membagi waktu antara pekerjaan sama di rumah, karena itu yang utama. Tapi kita sering dengar ya Bang Seno ya, termasuk Mbak Diana ya, bahwa perempuan ini itu kalau di dapur itu sudah dianggap superhero. Kenapa? Karena itu tadi multi talent, multitasking. Kalau saya multitasking kan, sambil ngulek sambal, bisa jaga anak, sambil masak, bisa nyuci piring, sambil nyapu dan sebagainya kan. Jadi pada saat bersamaan tuh bisa mengerjakan banyak hal. Iya. Cuma anehnya Budi atau Mbak Diana, kenapa pada saat rapat musyawarah di desa kok mendadak jadi silent hero gitu? Nggak bersuara, nggak ada suaranya Iya. kan? Nah ini kan aneh gitu. Nah, menurut Budi apa sih sebabnya mereka jadi seperti itu? Apakah karena kurang percaya diri atau malah karena ada adat yang melarang mereka untuk bicara di depan umum? Mungkin punya pengalaman terkait ini. Silakan. Ya, itu salah satunya juga ya. Yang utama dan pertama itu memang percaya diri dari perempuan itu sendiri. Ya. Yang kedua, ada yang peduli, yang percaya, tapi terkadang dominasi laki-laki gitu ya. Itu Dominasi. juga dominasi laki-laki, sehingga perempuan yang mau menyuarakan mungkin ruangnya itu tidak leluasa ya di desa secara publik ya. Artinya dia punya permasalahan, tapi untuk menyuarakan itu kayaknya perempuan itu masih ada, walaupun sekarang itu udah banyak ya perempuan Yeah. juga ada yang udah di atas Yeah. udah nomor 1 lah istilahnya, jadi Betul. presiden ada. Tapi kalau di desa itu masih banyak ditemukan bahwa perempuan kalau ingin menyuarakan itu memang harus dilibatkan, dan terlibat itu yang mungkin perempuan yang bisa menyuarakan secara lantang ya. Tapi kalau biasa-biasa aja itu dominasi laki-laki itu agak sulit perempuan untuk maju gitu. Mungkin perlu effort yang ini ya untuk supaya perempuan maju. Berarti memang ada permasalahan di situ ya, Budi ya. Iya. Jadi semakin menarik nih Bang Abeng ya. Karena ada pepatah mengatakan bahwa behind the great man there is the great woman. Artinya apa tuh Bang? Di belakang laki-laki itu ada perempuan yang lebih hebat lagi. Artinya kan sebenarnya kan Iya. perempuan ini ya ada abang-abang tadi lah. Kemudian Bu Diana sudah menceritakan bahwa memang kadang-kadang situasi membuat itu menjadi sulit bagi Iya. perempuan. Nah, kalau Bu Diana memang bisa memberikan saran misalnya, kira-kira apa yang perlu dilakukan untuk mendobraknya Iya. sehingga perempuan tidak merasa ragu-ragu untuk tampil di dalam pembangunan DPR. Iya, pada umumnya perempuan itu kan sering pertemuan ya, support ya, perempuan support perempuan gitu, itu juga pengaruh. Terus support dari pasangan juga, dari tim juga gitu kan. Terus ada juga semacam komunitas perempuan, karena perempuan ini sebetulnya ngomongnya banyak sebetulnya, tapi ketika di forum dia kan pasif. Tapi ketika khusus perempuan dia banyak sekali aspirasi, harapan, keinginan. Begitu sesama perempuan ya. Begitu sesama-sama. Jadi perlu penjajakan ketika sebelum masuk nih ke forum yang forum publik ya. Jadi ada penjajakan, jadi perlu perjuangan untuk perempuan ya, untuk secara merata lah seperti halnya pada Masih perlu perjuangan nih Bang Seno. Iya, effortnya memang luar biasa untuk perempuan bisa pelantang dengan. Kalau saya menangkapnya mungkin perlu ada satu forum khusus dulu kata Bu Diana sebelum menjadi forum campuran. Ya. Betul. Iya. Nah ini kan kaitannya dengan itu ya. Kalau kita lihat ya musyawarah di desa itu kalau bapak-bapak yang rapal itu nggak cukup waktunya 2-3 jam tuh. Iya. Entah apa dibahasnya. Iya. Tapi kalau ibu-ibu, apalagi kalau di dapur ya, ngobrol biasa, ngobrol receh 15 menit mungkin sudah keluar ide-ide itu kan. Seperti apa? Misalnya, nih kita harus bikin pelatihan menjahit saja nih, atau kita harus bikin pelatihan membuat kue dan sebagainya kan. Nah, hal seperti ini kan seharusnya kita bisa munculkan gitu ya pada saat musyawarah di tingkat desa kan. Nah, bagaimana supaya peran perempuan ini bisa didengar gitu. Tapi mungkin ya sahabat pemberdayaan juga mungkin pengen dengar Bu, apakah memang ada yang seperti itu yang pernah terjadi gitu, bahwa memang ternyata suara perempuan itu dapat menentukan. Ya, siap. Jadi sebetulnya perempuan itu sensitivitasnya tinggi ya, lumayan ya, kelebihan perempuan. Iya. Artinya secara kodratnya perempuan itu di rumah dekat dengan anak, di mana bicara anak bicara pendidikan, bicara anak bicara kesehatan gitu kan. Perempuan itu identik dengan kebutuhan dasar. Artinya ketika ada program perencanaan atau apapun itu pembangunan, saya rasa kalau perempuan ditanya itu lebih banyak suara-suara yang keluar itu, karena kebutuhan perempuan itu yang merasakan secara langsung terhadap anak. Pendidikannya seperti apa, kesehatannya atau air bersihnya seperti apa, itu banyak sekali. Jadi di komunitas perempuan itu sendiri sudah banyak pembicara itu.
Tinggal jembatan untuk menuju ke forum musyawarah resminya itu yang memang perlu ruang khusus perempuan. Kalau ada kemarin ya program pemberdayaan ya, ada musyawarah khusus perempuan. Itu sebenarnya rata-rata usulannya bukan usulan yang pada umumnya laki-laki ya. Mohon maaf kalau laki-laki jalan atau apa. Kalau perempuan postuk lah, posyandu lah, air bersih lah, apalagi peningkatan perekonomian ya. Di situ perempuan lumayan banyak permasalahan dan kegiatan yang diangkat dari perempuan seperti itu. Ya. Jadi, bicara tentang pengalaman mungkin Ibu Diana juga ya, kita memang pernah juga lihat Bang Abeng ya di desa bagaimana gigihnya perempuan. Saya pernah tanya itu Bu Diana di satu desa itu jam 5 subuh tuh perempuan sudah bangun, mungkin jam 4 bahkan mungkin Bang Abeng, menyiapkan suami dan anaknya, kemudian jam 6 mereka pergi ke hutan Bang Abeng, karet ya, berkebun dan segala macam, kembali tidak kembali itu jam 4 sore. Jam 4 sore itu kemudian mereka masak kembali untuk bertemu dengan suami dan anak, menyiapkan makan macam sampai dengan maghrib, kemudian mereka kalau bisa istirahat sebentar mandi, semua begitu lagi kembali dengan suami. Dari tadi yang sudah Bu Diana sampaikan, kira-kira nih tantangan terberat perempuan itu misalnya dari segi pendidikan itu seperti apa? Kemudian dari segi kesehatan itu seperti apa? Dan dari segi yang lain lah misalnya supaya ya kata Bu Diana tadi apakah ada diakomodir dalam bentuk musyawarah desa itu, kemudian harusnya usulan itu menjadi sebuah usulan yang pasti Bu Diana ya, karena tadi kan kata Bu Diana perempuan itu lebih paham katanya Bang. Nah kira-kira dari pendidikan itu seperti apa? Apakah memang pendidikan mereka rata-rata maaf masih kurang misalnya, ataukah karena hanya kesempatan saja yang masih kurang dan segala macam Bu? Iya, kalau tantangan sebenarnya perempuan juga banyak yang ingin melibatkan diri, yang peduli terhadap wilayahnya ya. Tapi itu tadi yang utama dan pertama itu tantangan dari pasangannya. Itu dia mau, tapi kalau pasangannya tidak mengizinkan juga tidak, gitu kan. Yang keduanya dominasi laki-laki ya, dimana kalau di desa lebih kepada ini urusan laki-laki bukan urusan perempuan, gitu kan. Nah ini juga masih ada dan ditemukan. Itu mudah-mudahan ini ke depan sudah tidak ada lagi ya, karena perempuan juga wajib untuk menyuarakan gitu kan. Ya, apalagi gender sekarang. Iya, keterwakilan perempuan bukan hanya sebatas administrasi, tapi secara lantang menyuarakan hak-haknya untuk bagaimana mandiri. Jadi bukan untuk ini, untuk mandiri juga, untuk regenerasi juga gitu kan. Sehingga perempuan itu maju gitu kan, bukan hanya di belakang saja, tapi menyuarakan hak-haknya untuk aspek secara ilmiah ya. Kalau gen cerdas itu katanya dari ibu katanya gitu kan. Nah artinya itu tadi bisa memprioritaskan pekerjaan. Tapi apapun itu pekerjaan ketika tidak diizinkan nggak bisa gitu. Jadi perlu support juga. Support dari kaum laki-laki. Kaum laki-laki dan juga forumnya juga saling memajukan. Nah ini kan tidak salah ada pepatah yang berbunyi begini Pak Basin ya Bu Diana ya, bahwa mata perempuan itu seperti ada radar. Pernah dengar tak? Tidak pernah kan? Nah, berarti kita anggap pepatah baru lah, tidak apa-apa lah. Secara bisa melihat secara perempuan itu pencari uang yang paling ulung. Jadi dimanapun sudah menyimpan uang kita. Itu yang saya tahu. Jadi kaitannya bahwa perempuan ini tidak cuma melihat yang tampak, tapi bisa merasakan. Bisa merasakan apa yang tidak tampak dan mungkin yang tidak ditangkap oleh kaum laki-laki kan. Nah kalau bapak-bapak ini kan lihat yang jelas-jelas saja kan, begitu musyawarah jalan gitu kan, kemudian gedung pertemuan, kemudian apalagi ya seperti dia yang visi kan. Tapi kalau perempuan ini mungkin rasanya beda. Ini kalau musim hujan, ini sekolah bocor enggak ya anak-anak, gimana mau belajar misalnya kan. Ini kalau sumur kering gimana ya misalnya kan. Nah ini mungkin boleh kita sebut sebagai cara pandang ya, bahwa perspektif bahwa cara perempuan memandang ini mungkin kita malah dianggap kecil tapi bernilai berkualitas secara hidup gitu. Jadi memberikan kualitas secara hidup. Nah mungkin kita minta dengar Bu Diana lah ya, sejauh mana nih bahwa perspektif perempuan ini harus dihadirkan dalam membangun desa. Iya, memang keberadaan perempuan dia di awal itu harus terlibat dan dilibatkan ya. Jadi bukan hanya sekedar kuota, tapi memang di data mana nih orang-orang yang peduli, kan harus yang peduli dulu ya. Dari situ, dari perempuan itu sudah ada regenerasi atau katakanlah dijadikan pelaku ya. Ketika dia sudah dijadikan pelaku, dia akan menjadi virus positif untuk ke teman-temannya.
oh ternyata kita juga bisa. Sering sekali informasi itu tidak secara terbuka ya. Akhirnya ini yang masih informasinya masih belum merata ya. Jadi perempuan udahlah, karena tidak terlalu secara detail, akhirnya ya udah saya juga punya kesibukan lain. Padahal kalau dari perempuan ceritanya bahwa ini bisa juga apa yang menjadi aspirasi atau kebutuhan, ayo kita sama. Jadi harus perempuan sama perempuan saling apa ya, memberikan informasi atau support, perempuan support perempuan gitu, untuk ayo perempuan juga bisa kok, bukan hanya laki-laki, bukan hanya kebutuhan laki-laki, tapi perempuan juga harus menyuarakan gitu. Siapa lagi kalau bukan kita gitu kan. Jadi perempuan juga ke depannya harus ya sama, bukan berarti kita bersaing dengan laki-laki, artinya kesetaraan sekarang. Saya juga pernah dengar ini Bu Diana. Jadi Bu Diana udah nyinggung Bang Abeng kan masalah antara laki-laki dan perempuan misalnya kan, apa istilahnya ya, bukan urusan kamu lah. Iya. Kan? Ini ada sebuah cerita Bang Abeng. Jadi seorang anak kembali ke rumah, dia lapor dengan orang tuanya kan. Bu, saya ini bingung. Pak, saya bingung. Ya, dengan ibunya, dengan ibunya. Saya ini bingung apa? Ada dua guru yang bercerita tentang asal usul manusia. Jadi saya juga bingung, Bu, mengapa? Yang satu guru mengatakan bahwa manusia itu berasal dari kerak, evolusi. Tapi yang satu lagi mengatakan bahwa manusia itu berasal dari Adam. Nah, jadi sebenarnya yang mana? Jadi ibunya bilang Bang Abeng. ya. Jadi gini aja, nah, kalau yang mengatakan bahwa manusia itu berasal dari kerak, itu keturunan sebelah bapakmu. Kalau dari Adam itu sebelah ibu. Ini sebenarnya perempuan kan udah lebih cerdas nih Bang Abeng. Cuma ya saya tangkap tadi Bu Diana sih mengatakan perlu adanya forum khusus. Nah mungkin kira-kira strategi untuk menggeser ini bagaimana Bu Diana? Mungkin kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk melakukan pergeseran ini? Iya, satu mungkin tadi dilibatkan secara langsung pelaku ya. Yang kedua ada pelatihan-pelatihan. Pelatihan? Iya, pelatihan-pelatihan. Apalagi kalau perempuan kan apa ya, baik apapun itu, terlebih ekonomi ya, untuk meningkatkan ekonomi itu lebih mudah ya. Walaupun secara bidang infrastruktur juga perempuan itu juga kena juga. Jadi adanya pelatihan-pelatihan untuk membangun perempuan itu percaya diri Bang. Karena percaya diri perempuan itu apa ya, ketika sudah dominasi, udahlah saya juga masih punya kerjaan kok gitu. Jadi ini yang karena itu tadi multi talent itu kan. Jadi ketika suaranya didengar, oh ya ayo. Dan ketika perempuan sudah dia all out Bang, jadi nggak bisa separuh-separuh. Ya udah karena udah terjun dia otomatis gitu. Jadi memang di awal harus terlibat. Ada pelatihan-pelatihan gitu kan, sehingga membangun kepercayaan diri. Terus ada komunitas perempuan juga, itu yang paling utama Bang. Makanya ada program yang memang khusus perempuan, itu sangat ya. Tapi dari situ kan terlatih percaya diri, akhirnya dia juga bisa melebarkan sayap lah, katakan seperti itu. Jadi bisa sama-sama menyuarakan di forum-forum publik. Itu perlu juga. Cuman ini ya, kita coba ulang kembali tadi ya, Bu Diana kan ada menyebutkan tentang musyawarah khusus perempuan ya. Ini sebenarnya sangat menarik ya. Cuma apakah sekarang masih dilaksanakan kan gitu kan? Itu kan kalau dulu program ya. Nah, apakah di luar program itu ada dilaksanakan misalnya kan? Kita kan pengen contoh kan. Nah, kalau belum dilaksanakan, ada enggak upaya-upaya kita? Karena dirasa tadi penting kan? Ada enggak upaya-upaya misalnya dari Bu Diana atau sesama perempuan lah yang mendorong hal itu terjadi tidak cuma di wilayah pendampingan saja, ya kan? Sehingga ke depan kita punya kesempatan bahwa bagaimana cara merancang kebijakan baik itu pembangunan di tingkat desa dan tingkat lainnya itu yang memang ramah perempuan misalnya. Ya sekarang kegiatan-kegiatan sebetulnya udah banyak ya di desa-desa juga, karena perempuan-perempuan yang dari kota istilahnya kan datang ke desa itu kan banyak membawa oleh-oleh yang sifatnya, yuk apa potensi di desa nih, apa nih, itu biasanya kan perekonomian atau kerajinan, itu juga kan perempuan-perempuan biasa diangkat, sehingga itu juga untuk menjadikan penghasilan ya. Selain penghasilan dia juga bisa unjuk diri bahwa saya juga bisa nih untuk apa yang tadi dimaui sekarang ya, perempuan bukan hanya di belakang, bukan hanya kuota atau keterwakilan, tapi juga bisa bukan bersaing, bisa setara gitu kan, dengan tidak menghilangkan kodrat perempuan kan, tapi dia bisa itu tadi dengan pelatihan-pelatihan
perempuan sebetulnya ini ya gigih ya, kalau saya bukan karena saya perempuan ya, ketika saya di lapangan, bukti lapangan dia itu tuh betul-betul ketika infrastruktur pun itu perempuan ada bang yang kerja bahkan ngangkut batu gitu kan, Justru perempuan ikut. iya ikut gitu kan, dan dia gigih ya ketika dia fasilitasi ke katakanlah kan di program ini memberdayakan ya, bukan hanya sekedar pembukuan tapi juga ke lapangan juga. Dia gigih untuk menyampaikan itu ketika dia sudah all out, sudah terlibat dan melibatkan diri, dia secara ini cerewet, tanda petik perempuan itu lebih cerewet kan. Iya, jadi dia all out kalau kerja gitu, dan dengan hati dengan hati ya kerjanya ya, karena udah sebetulnya perempuan yang cerdas itu yang bisa memprioritaskan kan, dan bisa membagi waktu dengan tepat gitu. Tuh. Ya, kata kuncinya perempuan itu lebih gigih dan bekerja dengan hati, Bang. Dan itu sudah terbukti. Ya. Perempuan paling tidak suka berbagi hati, Bang. Laki-laki masih cenderung gitu. Betul, Bang. Perempuan nggak mau Kau berbagi. ngerti. Nah, setelah tahu peran perempuan, kemudian kira-kira tantangan dan hambatan. Nah, kita ini kan banyak tahu tentang program-program yang ada di Ya. desa. Nah, kalau kita lihat memang sepertinya kalau di kota itu perempuan lebih banyak ke depan, misalnya kan. Karena ya mungkin SDM-nya, mungkin juga tadi kemudian kesempatan diberikan lebih banyak mereka. Kalau menurut Bu Diana sendiri dengan program-program yang ada sekarang ini di desa dan di kota, kira-kira pertama apakah program-program itu sudah sangat menyentuh perempuan secara umum? Kalaupun misalnya kurang, kira-kira apa yang perlu dilakukan pemerintah untuk membuat sebuah program supaya lebih perempuannya lebih Maju lagi ya, berlagi. betul, ya. Sebetulnya kemarin dengan adanya program itu ya cukup bagus ya, perempuan sudah mulai gitu ya, udah mulai menyuarakan, udah mulai tampil yang tadinya dia malu nggak mau, akhirnya mau terlibat, bukan terlibat, mau datang, mau hadir, karena perlu perjuangan tuh atau effort ya perempuan untuk terlibat atau melibatkan. Jadi sebetulnya kemarin sudah ada pergerakan ya, perempuan mau tampil, mau menyuarakan, walaupun perjuangannya lumayan. Ya itu tadi harus terus upayakan ada program yang Mungkin program khusus perempuan mungkin Bu Diana, seperti Bu Diana. lebih tepat ya. Iya, maksudnya ada kehadiran perempuan itu Bang Seno memang Harus sangat mewarnai dibutuhkan, ya. gitu kan. Jadi tidak serta merta harus memisahkan diri ya, Bu Iya, ya. iya, iya. Tapi itulah bagian yang justru memperkuat nih sebenarnya kan, karena selama ini ya banyak kita lihat memang ya semacam diabaikan kan gitu kan. Iya. Coba sayang memang kemarin kan sudah cikal bakal gitu ya, perempuan tuh sudah mau ini kan programnya udah nggak ada ya, tapi Ya, mudah-mudahan justru itulah ke kita depan. kan makanya dengan ada obrolan ini kan kita ingin juga nyampaikan lah ya kepada para pihak lah ya, Ya. termasuk pengambil kebijakan, bahwa memang kehadiran perempuan ini ya tadi kan disampaikan, kita juga sudah semakin tahu ya Bang Seno ya, bahwa ternyata perempuan ini di lapangan memang luar biasa gitu, gigih, bahkan ulet ya, dan bahkan kalau kerjaan yang menurut kita kerjaan orang kasar itu perempuan juga ikut ya gitu kan. Iya. Nah, tapi mungkin memang tidak serta merta bahwa semua tempat perempuan mendapat tempat juga Bu ya, karena banyak juga dominasi dari laki-laki nih kan. Betul. Terutama kalau udah bapak-bapak maju, kadang-kadang perempuan mau ngomong udah dilarang dah. Iya. Ya kan? Urusan bapak-bapak ini, urusan perempuan. Diam lo, ya. Itu masih ditemukan ada. Iya, kadang-kadang inilah yang kita sebut itu, kadang-kadang justru bapak-bapaknya yang tidak mau membukakan pintu nih, karena menganggap remeh misalnya kan, Iya, tidak pernah mau, udah nggak usah lah kalian ke dapur aja lah misalnya kan. Mulut segala macam itu. Urusan laki-laki ya. Dapur udah cukup perempuan itu dapur kasur sumur misalnya. Nah ini Bu ya, jadi mungkin terakhir lah ya, mungkin Bu Diana bisa lah sampaikan kepada para pihak lah ya, bahwa bagaimana kehadiran perempuan ini memang sangat dibutuhkan. Kemudian juga untuk perempuan sendiri kan, kalau ada tantangan-tantangan itu apa sih yang harus mereka lakukan gitu kan? Ya, jangan sampai akhirnya mereka terbawa suasana kan. Nah, di sini kita dilarang ngomong, ya udahlah enggak apa-apa gitu. Nah, padahal mungkin dari suara pelan mereka ini kalau digabung-gabungkan bisa menjadi dasar nih Mas Eno kan. Nah, itu seperti itu. Gimana apa yang Ibu sampaikan kepada para pihak, termasuk kepada kaum perempuan sendiri, supaya tidak terlena atau tidak ikut kondisi seperti ini Bu. Iya, memang saling support ya. Support dari berbagai pihak, perempuan ini dibutuhkan ya, karena membangun percaya diri itu tidak mudah ya. Membangun percaya diri. Harus membangun percaya diri Bu ya. Iya.
sebetulnya percaya diri itu ketika terlibat dan dilibatkan dengan sendirinya itu percaya diri akan tumbuh ya, akan tumbuh. Jadi terlibat dan dilibatkan melalui pelatihan-pelatihan, ada forum-forum khusus gitu kan, itu juga akan menjadikan perempuan lebih berani lagi gitu. Karena perempuan ya itu tadi terlalu banyak yang diurus gitu kan, terlalu banyak diurus. Sebenarnya sekarang tuh banyak contoh-contoh perempuan yang sudah maju ya, dari program gitu, dia malah udah punya nama gitu kan, kayak yang di Pontianak di Batu Layang itu tenun. Oh iya. Nah, itu tuh kayak seperti itu. Ya. Itu kan ada rumahan, tapi dia ya dari rumahan, jadi maksudnya itu belum melebarkan sayap. Masih gitu home kan. industry. Iya, karena ada program yang mengusung program perekonomian, itu kan dominasi perempuan, tapi tidak terdengar. Ya. Akhirnya dengan program itu ada mengusulkan, ayo apa di sini usahanya, apa nih kebiasaan ibu-ibunya. Oh di sini tenun kan sendiri kan. Akhirnya diadakan lah di program itu ada program untuk peningkatan perekonomian. Ya udah kampung tenun, bahkan sekarang kan sudah tamu-tamu dari luar di Sudah. Batu Layang Gang Sambas itu Go itu internasional lah ya. ya itu contoh perempuan yang sudah hebat kalau menurut saya ya. Ada juga di Sambas, kan di sana banyak kebun singkong ya. Dia suka bikin tepung bang, bikin tepung namanya tepung mokaf. Ya dulu dari singkong di situ kan, akhirnya ibu-ibu tuh bikin hanya untuk keperluan sendiri dulu, Ya. dan itu hasilnya bagus gitu kan. Nah karena banyak, akhirnya kita Produksi massal. produksi massal. Dengan adanya program itu akhirnya membuat kita buat semacam kayak gedungnya lah untuk di situ gitu kan, jadi home industry. Jadi kayak terasi sedau kan itu udah terdengar terasinya, tapi Ya. kan ini ibu-ibu gitu. Kami sempat fasilitasi gitu kan, jadi sampai dibikinkan tempatnya, pabriknya, bahkan sekarang PLN sampai sudah memberikan alat. Artinya di situ perempuan sudah berangkat dari ekonomi kan, dari kebutuhan dasar, dia kerjanya apa, ternyata menghasilkan, akhirnya didengar. Ya itu bukti nyata perempuan juga bisa gitu kan untuk mandiri gitu, bahkan menjadi komunitas yang artinya menjadi penghasilan ya, dan mengharumkan wilayah juga gitu, seperti itu. Jadi menarik nih Bung ya, Iya. mungkin ya karena waktu juga kita Iya. tidak bisa lebih lama Bu Diana ya. Iya. Cuma sepintas kita bisa simpulkan Mameng bahwa ya memang perempuan itu contoh Bu Diana saja lah. Sebenarnya secara pribadi beliau ini sudah sangat mandiri, tapi dia masih menyibukkan diri dengan seperti ini yang kita bisa lihat. Dia masih mengisi, ya sebenarnya ini juga sebuah Contoh nih ya. kan bagi perempuan bahwa artinya keterlibatan perempuan bukan hanya sekedar nyata, Iya. misalnya ada program, ada proyek, tapi sebenarnya kalau dia di rumah saja bisa diberikan bantuan modal misalnya atau pelatihan ya Bu Dina ya, dia bisa lebih berkembang Bang Abeng. Kuncinya itu tadi, jangan pernah takut perempuan untuk memulai untuk bersuara dan bekerja. Nah itu tadi kan, makanya sudah banyak kita dengar ya Diana ya, bahwa perempuan ya memang multi talent ya, dan multitasking tadi kan. Kalau bisa mengurus rumah tangga dengan multitasking Bang Seno, kenapa tidak mampu mengurus desa misalnya kan dengan cara yang sama kan? Jangan lupa negara kita pernah diurus perempuan, Ibu Iya. Megawati kan. Itu sudah pernah terbukti. Ya. Kan? Harapannya kan artinya mungkin sahabat kebudayaan ya, bahwa kita sebenarnya ingin memberikan ruang nih kepada perempuan ya, bahwa dalam pembangunan misalnya tadi sudah sampaikan Bu Diana, jangan merasa jangan merasa tidak percaya diri lah kan, ya harus percaya diri bahwa memang mampu kan gitu, karena terbukti perempuan kuat tadi kan. Itulah kawan-kawan rekan pemberdayaan, terutama kawan-kawan rekan perempuan, dan sekali lagi jangan takut untuk memulai sebuah perubahan ya, Diana ya. Nah, karena sebenarnya pemerintah juga sudah banyak membuka peluang kepada perempuan untuk lebih berani tampil baik secara pengambil kebijakan maupun sebagai pelaku, kata Bu Diana. Terima kasih Bu Diana atas kehadiran dalam podcast kami. Mohon maaf jika ada kekurangan Bu Diana ya. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita bahas bersama Bu Diana hari ini Bang Abeng bermanfaat bagi kawan-kawan semua, bagi masyarakat kita, terutama bagi kaum perempuan. Jadi jangan ragu untuk melakukan perubahan. Jangan perempuan itu hanya berpikir tentang kasur, sumur, dapur, dan pupur. Ya, dan kita juga percaya Mas Seno bahwa dengan meskipun suaranya kecil ya, tapi kalau bergema bersama nih, itu mampu menggerakkan dunia. Ya, siap.
apa nih mau kita ngomong lagi ya? Terakhir mungkin Pantun penutup, kali Zeno. ini ya, pantun penutup ya Bang Aling ya. Kita sudah jalan-jalan ke kota negeri Vietnam, sehingga sebentar ke negeri Thailand. Oh, ngapa Ketemu tuh? lagi nanti kita di episode yang ke-6 dalam podcast Jejak Pemberdayaan. Mantap. Bersama saya Seno Budi Hartono. Saya Abeng. Salam pemberdayaan dan terima kasih. Terima kasih. Ya, thank you. Terima kasih banyak Bang Abeng dan Seno.